Gue sore balik lagi. Kali ini aku mau ajak teman-teman lihat suasana di Kemayoran, tepatnya di sepanjang kurang lebih 4 km Jalan Benyamin Sueb dari arah Kemayoran Gempol sampai ke flyover Stasiun Ancol. Yang barusan tadi kita lewatin adalah Monumen Ondel-Ondel Kemayoran, salah satu landmark di Kemayoran dan simbol budaya di Jakarta. Apa yang teman-teman pikirkan kalau mendengar kata Kemayoran? Kalau aku sih salah satunya adalah bandaranya. Bandar Udara Kemayoran bukan hanya bandara pertama di Jakarta, dulu namanya Batavia, tetapi juga bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk melayani penerbangan internasional secara resmi. Bandara ini beroperasi pada bulan Juli 1940 hingga Maret 1985, yang penutupannya ditandai dengan dimulainya aktivitas penerbangan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bandara Kemayoran memiliki dua landasan pacu yang bersilangan, yaitu landasan pacu barat timur dengan panjang 1,9 km dan lebar 30 meter, dan landasan pacu utara selatan dengan panjang hampir 2,5 km dan lebar 45 meter. Jalanan yang aku lintasi ini adalah landasan pacu utara selatannya, teman-teman. Bandara ini juga jadi saksi lahirnya maskapai Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional pertama kita, teman-teman. Pada tahun 70-an, rute penerbangan internasional di bandara ini dipindah ke Bandara Halim Perdana Kusuma, dulu namanya Lapangan Udara Cililitan, karena katanya sudah terlalu ramai lalu lintas udaranya. Sementara yang domestik tetap di Kemayoran pada waktu itu. Tapi selanjutnya penerbangan internasional di Halim juga turut dipindah nih ke Soekarno-Hatta karena pertimbangan keamanan pangkalan militer di dekat situ dan meningkatnya kepadatan lalu lintas udara di sana. Lama-lama sih semua penerbangan di Kemayoran dan Halim dipindah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Waduh, jadi ngomongin Bandara Kemayoran nih. Kapan-kapan aku akan bikin vlog lengkapnya tentang gedung bandara yang masih jadi saksi sejarah di Kemayoran ya teman-teman. Balik lagi ke ruas Jalan Benyamin Sueb ini. Setelah nggak lagi beroperasi, landasan pacu utara selatan dan barat timur difungsikan sebagai jalan raya utama dengan pembatas yang tidak permanen, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan untuk landasan pacu pada kondisi darurat. Di utara selatan ini, ruasnya kemudian diberi nama Jalan Benyamin Sueb, sebagai bentuk penghormatan pada tokoh dan artis serba bisa kelahiran Jakarta yang juga ternyata warga asli Kemayoran loh. Di sepanjang Jalan Benyamin Sueb ini berdiri infrastruktur pemukiman, perkantoran, dan bisnis yang sangat strategis dan salah satu yang penting di Jakarta. Ada juga Hutan Kota Kemayoran, ruang terbuka hijau seluas 22 hektar yang relatif baru dan seru untuk dijelajahi nih teman-teman. Di Kemayoran juga rutin digelar Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Wah, jadi kangen nih sama PRJ. Biasanya setiap tahun aku selalu datang, tapi sayangnya tahun ini nggak bisa karena pandemi. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa diadain lagi ya. Ayo, siapa yang rutin datang ke PRJ? Coba absen di kolom komentar di bawah. Selain bandara dan infrastrukturnya, nama Kemayoran juga identik dengan keroncong. Kayaknya asik ya, sore-sore gini sepedahan, sambil bisa dengerin musik-musik keroncong Kemayoran.
Saat ini kawasan Kemayoran dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran atau BLU PPK Kemayoran, yang kebanyakan tugasnya adalah mengolah lahan siap bangun. Kemayoran memang sepertinya sih nggak jauh dari topik perkembangan lahan. Dulunya, lahan di Kemayoran dikuasai oleh tuan tanah Belanda di zaman VOC. Setelah itu, untuk membiayai pembangunan jalan pos dari Anyer sampai Panarukan, maka VOC menjual bidang-bidang tanah termasuk di Kemayoran ini kepada para pembeli dari beragam etnis. Selain itu, Belanda juga menempatkan pemukiman-pemukiman etnis di luar Batavia untuk menjaga benteng. Maka lambat laun terjadilah perkawinan dan percampuran budaya Timur, Barat, dan Nusantara di Kemayoran. Bahkan dulu menurut literatur sejarah sebelum tahun 50-an, masih banyak loh perkampungan Kemayoran tua yang dihuni sama Sinyo atau orang keturunan. Sayangnya sekarang udah nggak jelas lagi nih lokasi dan perkumpulan perkampungan tua ini. Masyarakat Betawi yang dulu banyak bermukim di daerah ini juga semakin sedikit populasinya setelah dilakukan pengembangan kawasan Bandara Kemayoran dan pembangunan pemukiman modern. Alhasil sekarang Kemayoran adalah kecamatan yang sudah berkembang, berbaur, cukup padat, dan memiliki banyak dinamika di dalamnya. Namun yang jelas, sejarah Kemayoran akan selalu dikenang dan nyata-nyata memberi warna bagi perkembangan kota Jakarta. Ayo, siapa yang tinggal di Kemayoran atau sering melintas di Kemayoran? Boleh loh berbagi pengalaman di kolom komentar. Masih banyak nih sebenarnya yang ingin aku explore tentang Kemayoran, tapi pelan-pelan aja ya teman-teman. Nanti informasi lainnya akan aku upload di Urban Vlog khusus untuk teman-teman. Gak kerasa udah hampir tiba nih di ujung jalannya Benyamin Sueb teman-teman. Di ujung ini ada percabangan, yang ke kiri ini mengarah ke Pademangan, yang lurus tengah masuk ke jalan tol dalam kota, jalan tol pelabuhan, dan yang serong kanan lurus mengarah ke Ancol. Aku mau ambil yang serong kanan lurus nih, tapi mau tunggu lalu lintas sepi dulu karena nggak ada jalur sepedanya, nggak ada persimpangannya, dan cukup bahaya juga kalau nggak hati-hati. Oke, sekarang aku udah di flyover di atas stasiun KRL Ancol dan aku ingin sudahi dulu nih goes sore kali ini. Semoga teman-teman dapat banyak informasi menarik dan bermanfaat dari vlog ini ya. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Dah.